Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada tim panitia pelaksana Seminar Nasional Pendidikan Matematika atau Semantik 2 yang menyelenggarakan kegiatan ini sehingga kami bisa mempresentasikan hasil penelitian kami di sini. Perkenalkan, nama saya Nirvayanti dan dua rekan saya yaitu Samsurawati dan Nur Aisyah. Kami berasal dari Universitas Muslim Maros akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe aktif, kolaborasi, dan induktif dalam meningkatkan kemampuan generalisasi matematik siswa SMP. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami di sini, menurut Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006, salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Namun, fakta di lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di salah satu sekolah menengah pertama di Makassar menunjukkan bahwa masih terdapat kondisi pembelajaran matematika yang kurang memfasilitasi siswa belajar matematika secara aktif. Di antaranya, di sini guru menerapkan mode pembelajaran kooperatif, namun kurang mengukur kemampuan generalisasi matematik siswa. Kemudian yang kedua, siswa merasa tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saat menjelaskan materi, guru tidak menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsepnya. Kemudian dari hasil skor tes awal kemampuan generalisasi matematik siswa di sekolah tersebut bahwa hanya 2% dari 67 peserta didik yang dapat menyimpulkan setelah mengidentifikasi pola-pola yang ditemukan. Hal ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggoro tahun 2016 mengatakan bahwa rendahnya kemampuan generalisasi matematik siswa itu disebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran tradisional oleh guru yang perhatiannya masih terutama tertuju pada peran guru sebagai narasumber. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu menerapkan mode pembelajaran yang bisa membantu meningkatkan kualitas pembelajaran matematika dan mengembangkan kemampuan generalisasi matematika siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan generalisasi matematik siswa kelas 8 SMP Negeri 32 Makassar tahun ajaran 2023-2024 semester genap melalui penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe aktif, kolaborasi, dan induktif. Adapun yang dimaksud dengan mode pembelajaran kooperatif tipe aktif, kolaborasi, dan induktif ini yaitu kegiatan belajar yang dilakukan secara berkelompok yang menekankan pada ciri pikir induktif, pada cara pikir induktif yang diperoleh dengan cara aktif dan saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran ini itu diawali dengan memberikan sejumlah contoh agar siswa dapat mengidentifikasi, menginterpretasi data, dan membuat kesimpulan, yang mana itu didasarkan pada proses mental siswa dengan memperhatikan proses berpikirnya untuk menangani informasi dan menyelesaikannya. Adapun yang menjadi metode penelitian ini, jenis dan desain penelitian yang digunakan. Yang pertama, penelitian ini menggunakan desain eksperimen semu dengan desain kelompok kontrol prioritas proses. Yang kedua, di sini ada dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk kelas eksperimen itu akan menerapkan model pembelajaran aktif, kolaborasi, dan induktif. Kemudian selanjutnya untuk kelas kontrol itu tetap menggunakan mode pembelajaran konvensional atau yang seperti biasa yang dilakukan di sekolahnya. Kemudian untuk subjek penelitian ini yaitu kelas 8B itu sebagai kelas kontrol dan kelas 8E sebagai kelas eksperimen yang dilaksanakan di SMP Negeri 32 Makassar. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes kemampuan generalisasi dan lembar observasi keterlaksanaan model. Kemudian terakhir itu adalah teknik analisis datanya, itu menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial.
Berikut hasil penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif. Untuk tabel pertama, yaitu statistik deskriptif post-test dan pre-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini kita bisa lihat bahwa rata-rata skor kemampuan generalisasi matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diolah itu tampak berbeda. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pre-test kelas eksperimen itu lebih baik dalam hal kemampuan generalisasinya karena skor rata-ratanya itu lebih besar dibandingkan yang kelas yang post-test. Kemudian untuk penyebaran kemampuan generalisasi matematiknya, pre-test untuk kelas eksperimen itu lebih menyebar dibandingkan kelas kontrol karena standar deviasi kelas eksperimen itu lebih besar. Sedangkan di kelas kontrol itu lebih baik lebih menyebar daripada proses kelas eksperimen. Kemudian untuk mengetahui apakah peningkatan kemampuan generalisasi matematik siswa itu lebih baik daripada kelas kontrol, maka di sini dilakukan pengujian perbedaan rata-rata menggunakan skor gen. Namun terlebih dahulu dilakukan uji inferensial yaitu uji normalitas menggunakan Kolmogorov dan menggunakan uji homogenitas. Nah, di sini kita lihat di tabel kedua hasil uji gen ternormalisasi kemampuan generalisasi matematik siswa itu didapatkan bahwa rata-rata skor gen ternormalisasi kemampuan generalisasi matematik siswa itu sebesar 0,51. Dan ini menunjukkan berada pada kriteria sedang. Artinya apa? Secara klasikal, kemampuan generalisasi matematik siswa pada materi bangun ruang sisi data setelah diajar dengan menerapkan mode pembelajaran kooperatif, tipe aktif, kolaborasi, dan induktif itu mengalami peningkatan yang sedang. Nah, adapun yang menjadi pembahasan di sini, jadi mode pembelajaran kooperatif, tipe aktif, kolaborasi, dan induktif itu bisa membantu peserta didik mengembangkan pemahaman konsep matematis yang lebih mendalam dan kemampuan untuk menerapkan konsep matematis dalam konteks yang berbeda. Mode pembelajaran ini juga mengedepankan interaksi antar peserta didik, kolaborasi dalam pemecahan masalah, dan menggunakan pendekatan yang memungkinkan peserta didik mengeksplorasi sendiri pola dan hubungan matematika. Jadi kolaborasi antar peserta didik dalam kelompok belajar juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan pemahamannya dan memecahkan masalah secara bersama-sama, sehingga memperkaya pemahamannya terhadap konsep matematika. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Kawuri dan kawan-kawan tahun 2019, Nicole dan kawan-kawan tahun 2018, Sarahil dan kawan-kawan tahun 2018 bahwa kegiatan diskusi yang aktif di kelas ini tentu sangat bagus bagi siswa dalam pembelajaran. Hal ini juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh Rizkia dan Rahayu tahun 2018 bahwa pentingnya kemampuan generalisasi yaitu dapat membantu siswa mengetahui sejauh mana memahami materi, meningkatkan komunikasi yang baik, memperluas pemecahan wawasan sehingga siswa mampu membuat suatu keputusan atau kesimpulan secara cepat dan akurat. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu penerapan mode pembelajaran kooperatif, tipe aktif, kolaborasi, dan induktif, itu bisa memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan generalisasi matematis siswa kelas 8 SMP Negeri 32 Makassar pada materi bangun ruang sisi data semester genap. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan kami menerima masukan kritik yang membangun untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.